Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 izin memperkenalkan diri. Nama saya Aini Mulia Evidiana serta teman saya Puput Fariza Damayanti, Firlia Ayu Purniawati, dan Muhammad Syamsul Bahri akan mempresentasikan materi mengelola rantai nilai teknologi informasi dan e-bisnis. Pada poin pertama, ada organisasi sebagai sebuah rantai nilai. Organisasi dipandang sebagai nilai karena organisasi yang menerima masukan dari lingkungan yang berupa bahan mentah, kemudian dilakukan penambahan nilai sehingga menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Di dalam organisasi terdapat manajemen operasi yang memiliki pengertian yakni bidang manajemen yang berspesialis untuk memecahkan semua masalah produksi dan pengoperasian alat-alatnya. Yang kedua ada organisasi manufaktur dan pelayanan. Organisasi manufaktur sendiri adalah cabang industri untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Sedangkan organisasi jasa atau pelayanan adalah organisasi yang menghasilkan produk non-fisik bagi konsumen. Berikutnya adalah perbedaan organisasi manufaktur dan organisasi jasa. Pada organisasi manufaktur menghasilkan barang, sedangkan pada organisasi jasa atau pelayanan menghasilkan barang non-fisik atau tidak berbentuk. Selanjutnya, pada organisasi manufaktur, barang disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari, sedangkan organisasi jasa, produksi dan konsumsi dilakukan secara bersamaan. Dan pada organisasi manufaktur juga keluaran terstandarisasi, sedangkan organisasi jasa keluaran disesuaikan. Pada poin ketiga ada manajemen rantai supply. Manajemen rantai supply adalah sebuah proses di mana produksi diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Kemudian peningkatan terakhir di bidang manajemen rantai supply melibatkan penggunaan internet untuk mencapai keseimbangan yang tepat. Tata letak fasilitas. Jenis-jenis tata letak yang pertama, tata letak proses, yaitu menempatkan mesin-mesin yang berfungsi sama di satu lokasi. Yang kedua, tata letak produk, yaitu fasilitas yang menyusun mesin dan tugas-tugas menurut tahapan proses produksi suatu barang. Yang ketiga, tata letak seluler, di dalamnya tersedia mesin-mesin. Yang keempat, tata letak posisi tetap, yaitu di dalamnya produk tetap terletak di satu lokasi. Otomatisasi teknologi. Kemajuan di bidang operasi manufaktur dan pelayanan. Yang pertama, identifikasi frekuensi radio (RF), yaitu alat-alat yang mendapat melacak berbagai objek. Yang kedua, sistem produksi fleksibel, yaitu produksi terotomatisasi berukuran kecil untuk membuat lebih dari satu produk. Yang ketiga, produksi ramping, yaitu menggabungkan teknologi canggih dengan menggunakan pegawai yang terlatih. Manajemen persediaan. Jenis persediaan yang pertama, persediaan barang jadi, yaitu barang-barang yang telah melewati seluruh proses produksi namun belum terjual. Yang kedua, persediaan dalam pengelolaan. Bahan baku yang masih harus melewati tahapan produksi. Yang ketiga, persediaan barang mentah terdiri atas masukan dasar bagi proses produksi organisasi. Pentingnya persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi organisasi, karena persediaan yang menumpuk dapat memakan biaya. Menjaga persediaan sedikit sangat penting karena banyak produk yang kehilangan nilai ketika diambil oleh model yang lebih inovatif. Persediaan tepat waktu. Persediaan tepat waktu dirancang untuk mengurangi jumlah persediaan organisasi dan biaya yang bertujuan agar bahan tidak menumpuk di perusahaan tertentu atau di pabrik tertentu. Keuntungan, jumlah persediaan yang berkurang memungkinkan organisasi untuk menggunakan model produktif dan JIT meningkatkan fleksibilitas. Teknologi informasi telah mengubah manajemen.
Teknologi informasi digunakan untuk menyimpan data dan menyediakannya dalam bentuk informasi bagi pengambilan keputusan organisasional. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah upaya untuk menghimpun pengetahuan secara sistematis, menyediakan secara luas kepada seluruh organisasi, dan mengembangkannya budaya belajar dan berbagi pengetahuan yang berkelanjutan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem berbasis komputer yang memberikan informasi dan membantu pengambilan keputusan manajerial efektif. Sistem informasi manajemen meliputi sistem-sistem pendukung keputusan, 2 sistem-sistem informasi eksekutif, dan yang terakhir yaitu groupware. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan merupakan sistem jaringan informasi yang mengumpulkan, memproses, dan menyediakan informasi tentang perusahaan seluruh organisasi dari identifikasi kebutuhan pelanggan dan menerima pesanan untuk distribusi produk dan penerimaan pembayaran. Generasi baru teknologi informasi. Pertumbuhan internet saat ini bukan sekumpulan perusahaan .com baru atau lama yang bergerak di dunia online, melainkan para individu dengan blog, wiki, dan jejaring sosial sebagai pemicu meledaknya dunia teknologi informasi sejak diciptakan situs web. Jejaring sosial merupakan interaksi online tempat orang berbagi informasi dan foto pribadi dan beragam informasi. Internet dan e-bisnis. Organisasi menjadikan internet sebagai bagian dari strategi teknologi informasi mereka. E-bisnis merupakan semua bisnis yang berjalan lewat proses digital melalui jejaring. Sedangkan e-dagang adalah pertukaran atau transaksi bisnis yang terjadi secara elektronis. Internet adalah sistem komunikasi internal yang menggunakan teknologi dan standar internet, namun hanya dapat diakses oleh orang di perusahaan. Strategi dasar bagi organisasi tradisional yang hendak memulai e-bisnis yaitu ekspansi pasar dan meningkatkan efisiensi lingkungan bisnis kompetitif. Pertama, strategi e-bisnis perluasan pasar dan pertambahan laba, keuntungan, menambah pasar baru, mengintegrasikan bisnis tradisional dengan bisnis online, memperbesar pasar. Kedua, strategi e-bisnis peningkatan produktivitas dan penghemat keuntungan, dampak jangka pendek langsung dampak produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.